Pernah nggak sih Anda kepikiran soal konsep murka Tuhan? Rasanya agak aneh ya. Di satu sisi, kita selalu dengar kalau Tuhan itu penuh kasih. Tapi di sisi lain, banyak juga kisah tentang penghakimannya. Nah hari ini, kita akan coba bedah bareng-bareng paradoks ilahi ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Gimana caranya Tuhan yang katanya maha pengasih, kok bisa juga murka? Ini nih teka-teki yang bakal kita coba pecahkan sama-sama dengan melihat langsung ke dalam teks-teks sumbernya. Jadi, Alkitab itu seolah-olah menyajikan dua gambar yang kelihatannya bertolak belakang. Di satu sisi ada banyak cerita tentang penghakiman, pembalasan, dan murka. Tapi di sisi lain, apalagi di Perjanjian Baru, ditegaskan berkali-kali, Tuhan adalah kasih. Terus gimana caranya dua hal ini bisa sama-sama benar? Yap, disinilah letak inti pembahasan kita. Paradoks antara murka dan kasih. Yuk kita telusuri bagaimana dua sisi yang tampaknya berlawanan ini ternyata datang dari satu Tuhan yang sama. Dan perlu kita ingat ya, kebingungan ini tuh bukan hal baru. Ketegangan ini memang sudah ada di dalam Alkitab itu sendiri. Ini adalah sebuah teka-teki ilahi yang perlu kita selidiki dengan cermat, bukan sesuatu yang bisa kita sederhanakan begitu saja. Biar lebih kebayang, kita geser dulu dari konsep yang abstrak ke sebuah contoh yang, wah, ini konkret dan keras banget dari Perjanjian Lama. Kita akan lihat peringatan yang diberikan kepada bangsa Israel di Tanah Kanaan. Coba deh, kita resapi seberapa seriusnya kutipan dari Yosua ini. Pesannya jelas banget. Sama pastinya Tuhan menepati janji-janji baiknya, sepasti itu juga dia akan mendatangkan konsekuensi buruk kalau perjanjian itu dilanggar. Jadi ini bukan soal emosi yang naik turun, tapi soal konsistensi ilahi. Nah, ini dia bagian yang jujur bikin kaget. Teks itu menggunakan istilah penghancuran yang sama persis yang tadinya ditujukan untuk bangsa Kanaan, musuh mereka, sekarang ditujukan kepada Israel sendiri, umat pilihannya. Ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Penghakiman Tuhan itu tidak pandang bulu. Artinya apa? Poin kuncinya di sini. Perlawanan Tuhan itu bukan terhadap suatu bangsa, tapi terhadap dosa itu sendiri. Ada satu standar keadilan yang sama yang berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali. Oke, dengan pemahaman baru ini, yuk kita coba definisikan ulang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan murka Tuhan itu. Mungkin ini beda banget dari yang kita bayangkan selama ini. Jadi, inilah definisinya. Dan ini penting banget ya. Murka Tuhan itu bukan emosi yang meledak-ledak seperti amarah manusia. Bukan. Ini lebih merupakan respon yang konsisten dan berprinsip dari kekudusan dan kebenarannya saat berhadapan dengan kejahatan dan dosa. Biar lebih jelas lagi ya, murka Tuhan itu pertama adalah reaksi terhadap dosa. Kedua, ini sama sekali bukan soal emosional atau balas dendam. Ketiga, ini bukan sesuatu yang acak atau tak terduga, melainkan justru cerminan yang pasti dari kekudusan dan kebenaran Tuhan. Intinya, ini soal keadilan, bukan kemarahan buta. Dan yang paling menarik, bahkan di dalam ayat-ayat yang sama yang membahas tentang murka, Alkitab selalu mengingatkan kita bahwa sifat dasar Tuhan adalah Maha Pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Jadi kasih itu tetap menjadi inti karakternya. Terus gimana dong akhir dari paradoks ini? Nah, untuk jawabannya, kita mesti loncat ke Perjanjian Baru yang memberikan jawaban puncak dari semua teka-teki ini. Perjanjian Baru menyajikan solusinya lewat 3 langkah yang sangat logis. Pertama, Kristus dengan rela menanggung konsekuensi dosa kita semua. Kedua, tindakannya itu menjadi jembatan perdamaian antara manusia dan Tuhan. Dan ketiga, iman kita kepadanya lah yang menjadi jalan untuk selamat dari konsekuensi keadilan Tuhan atau yang kita sebut murkanya itu. Kalimat ini merangkum semuanya dengan sempurna. Perjanjian Baru menunjukkan bahwa iman kepada Kristus itu ibarat jembatan, sebuah jalan untuk kita bisa berdamai kembali dengan Tuhan dan lolos dari konsekuensi dosa yang seharusnya tidak terhindarkan. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir, yuk kita tarik benang merahnya. Kita sudah lihat bagaimana Tuhan adalah hakim yang adil, dan sekarang kita akan melihat bagaimana semua ini kembali lagi kepada pilihan kita masing-masing. Jadi kesimpulannya begini, murka Tuhan bukanlah emosi yang labil atau berubah-ubah, melainkan ekspresi dari keadilannya yang sempurna. Dan di sisi lain, kasih-Nya yang luar biasa justru menyediakan jalan keluar dari tuntutan keadilan itu. Keduanya, murka dan kasih adalah bagian dari satu pribadi Tuhan yang sama. Kutipan ini seolah-olah membalikan cermin ke arah kita. Sama seperti bangsa Israel zaman dulu yang harus membuat pilihan berdasarkan apa yang telah Tuhan lakukan untuk mereka, kita pun dihadapkan pada pilihan yang sama. Fondasinya sudah diletakkan. Pertanyaannya, kita mau membangun apa di atasnya?
Jadi, pembahasan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah kita memahami sifat Tuhan yang adil sekaligus penuh kasih, pilihan apa yang akan Anda buat hari ini? Pilihan yang akan membentuk masa depan Anda. Coba direnungkan ya.